Selamat siang Sobat Ekon. Terima kasih sudah bergabung kembali di acara kita, Ekon Muda Scholarship Weeks di pekan kedua. Terima kasih Kakak Desi. Baik teman-teman sekalian, kakak-kakak. Kalau pencari beasiswa biasa nyebutnya kakak ya. Kakak-kakak sekalian. Mungkin tadi sudah banyak atau sudah panjang lebar dijelaskan oleh Mbak Uci dan Mas Wahyudi mengenai cara atau bagaimana menyusun action plan dan yang di luar negeri maupun di dalam negeri. Mungkin bisa ke slide berikutnya, Mbak Yulia. Mungkin sekalian menjawab juga, tadi ada yang bertanya mengenai apa, mungkin ini lebih experience saya ya, tadi sepertinya banyak yang sudah lulus, bahkan Mas Wahyudi ini fresh graduate gitu ya. Jadi kalau misalkan kita ibaratkan ini lika-liku melanjutkan studi yang saya pernah alami gitu kan, ketika lulus S1 atau S2 lah, saya pernah lulus S2, ini masih semangat nih, waktu itu masih semangat, bahkan sebelum lulus pun sudah semangat. Mungkin rekan-rekan di sini juga ada sebagian yang masih S2 pengen lanjut S3 gitu kan. Nah, ini masih semangatnya masih membara lah gitu. Kemudian nah itu mungkin bisa dijadikan ini juga jadi tonggak awal kita gitu kan untuk mempersiapkan untuk ke jenjang berikutnya. Misalkan karena kita sudah S2 punya supervisor, ini bisa kita approach untuk nanti misalkan untuk S3-nya kalau melanjutkannya di universitas yang sama. Namun berjalan waktu, kemudian kan ada yang mungkin tadi ada yang nanya juga baru CPNS gitu kan ya. Mungkin nanti setelah sekarang masih semangat nih, CPNS masih semangat pengen kuliah, tapi nanti setelah kerja sibuk, kemudian mungkin ada yang menikah gitu kan, kemudian jadi lupa gitu kan untuk tujuan kita untuk studi ini. Namun beriring waktu juga ketika sudah ada berbagai tuntutan, misalkan karena sebagian besar di Kemenko sekarang sudah menjadi jabatan fungsional. Jadi ada tuntutan, apalagi yang rekan-rekan di BRIN itu kalau nggak salah untuk peneliti itu harus minimal S3. Jadi sekarang ini banyak yang ingin mencari untuk melanjutkan ke S3 sehingga mereka keluar dari zona nyamannya mereka, kemudian mencari informasi-informasi, gitu, mengumpulkan persyaratan-persyaratan, apply beasiswa, namun ternyata beasiswanya belum berhasil gitu kan. Nah di situ mungkin kan ada down lah, mental kecewa, kita kecewa, bahkan mungkin bisa demotivasi gitu kan. Kalau bahasa zaman anak sekarangnya kena mental lah gitu ya, kena mental. Nah mungkin tadi disampaikan juga oleh rekan-rekan, sebenarnya kita itu perlu support system yang bisa meningkatkan sehingga semangat kita, termasuk mungkin lewat komunitas pencari beasiswa dan yang seperti sekarang ini yang dilakukan oleh Ekon Muda ini mungkin sangat bermanfaat. Slide selanjutnya, Mbak Yulia. Nah, tadi kalau mungkin itu sedikit ke belakang gitu kan, sebelum menyusun action plan itu tadi sebenarnya sudah banyak diutarakan juga oleh pembicara sebelumnya. Sebenarnya kita harus kontemplasi diri dulu ini, terutama untuk yang S3 ini, tujuan kita untuk S3 ini apa gitu kan. Apakah memang tuntutan karir atau saya masih penasaran nih waktu riset S2 pengen lanjut gitu kan. Atau mungkin ada personal and future goal-nya, nggak tahu, mungkin Mbak Desi pengen doktornya sebelum 40 tahun, harus doktor sebelum 40 tahun, atau misalkan future-nya Mbak Desi pengen jadi asdep misalkan. Nah, kita nggak tahu, berarti saya harus meningkatkan kapasitas saya. Kemudian cari informasi tadi sudah dijelaskan, menetapkan target ini yang paling penting, ini tetapkan target. Jadi kita harus set priority kita. Apakah prioritas kita cari negaranya, cari universitasnya atau apa. Tadi kemudian skor bahasa itu di-achieve, pilih TOEFL atau IELTS itu mungkin nanti jadi tricky juga bagi rekan-rekan. Tapi sebagian sudah di kampus tujuan, waktu mulai studi. Kebetulan kalau LPDP itu kita diberi, terutama yang LOE ya, non LOE, kita diberi keleluasaan untuk
mencari LOE dalam, kalau sekarang 1,5 tahun ya, 18 bulan. Kalau yang sebelum-sebelumnya 1 tahun, sekarang 18 bulan karena pandemi gitu kan. Namun juga tetap harus realistis gitu kan. Kita harus down to earth. Kemudian persiapkan diri, tadi banyak sudah persiapannya. Next slide, Mbak. Ya tadi mungkin ada juga yang bertanya juga ya mengenai memilih negara, program studi, universitas atau negara tujuan. Yang pertama mungkin bisa dilihat dari, kalau orang-orang pada umumnya mungkin lihat dari rankingnya tadi, berdasarkan QS World Ranking, THE, atau misalkan dilihat by subjeknya, ini universitasnya nomor berapa, tapi di subjeknya ternyata memang kurang bagus misalkan, atau misalkan tidak ada di list LPDP, itu bisa jadi bertimbang juga. Kemudian memilih sistem pendidikan, kayak saya 40 sistem pendidikan. Jadi rekan-rekan sebelum menentukan negara atau universitas tujuan, itu lihat dulu sistem pendidikannya, karena tiap negara, tiap kampus itu berbeda sistem, misalkan penerimaannya, admisinya, peluang diterima di kampusnya itu juga harus dipertimbangkan. Terus LOE, hati-hati juga bahwa katanya ada informasi bahwa ada beberapa universitas atau negara yang istilahnya mengobral LOE unconditional, itu harus juga. Ini untuk yang LPDP ya, karena LPDP katanya sudah ada data beberapa universitas atau negara yang mengobral LOE. Kemudian dilihat juga nanti S2 atau S3-nya itu by research or by course gitu kan. Itu juga jadi pertimbangan. Kalau rata-rata di S3 mungkin di luar negeri itu rata-ratanya by research. Kemudian nama program studi hati-hati juga. Kalau di Australia itu ada namanya Craikos, itu harus tahu juga itu ya Mbak Desi ya. Craikos kan, jadi nomor kode itunya. Kalau yang daftar AAS mungkin itu harus cari dulu juga tuh. Kemudian alasan pribadi tadi, ada yang dalam negeri, luar negeri. Kalau misalkan dalam negeri pun jarak, misalnya jarak dari rumah ke kota tersebut bagaimana, apakah ada keluarga yang mau diajak, kemudian mungkin ada alasan kesehatan juga. Kemudian preferensi ini, saya pengen di Kapadokia because it's my dream, Mas, gitu. Not hers gitu kan. Jadi saya pengen atau misalkan kemarin siapa Mas Handi di Inggris, di UK pengen lihat Manchester, atau saya pengen umroh terus atau haji terus di Arab Saudi, mungkin kan itu kita tidak tahu ya, itu preferensi. Cuaca, bahasa, kemudian biaya hidup juga harus dipertimbangkan. Di Eropa lumayan tinggi gitu kan ya, di Asia mungkin lebih, tapi itu kan ada allowance masing-masing. Kemudian yang terakhir mungkin kalau saya pribadi itu pertimbangannya ke supervisor, karena kalau S3 kaitannya dengan supervisor itu sangat erat. Jadi keberlanjutan studi kita ini ditentukan oleh supervisor, jadi harus dilihat ekspertisnya, atau mungkin maksudnya mantan sebenarnya kan ada yang sudah S2 di luar negeri ya, itu sudah bisa dijadikan modal untuk approach menjadi supervisor untuk selanjutnya, atau mungkin direkomendasi oleh mahasiswa yang sudah ada di sana, atau dosen pembimbing kita di dalam negeri pun bisa kita mintakan rekomendasi. Misalkan pembimbing dosen kita kenalan di luar negeri, itu bisa dijadikan channel juga. Mungkin selanjutnya ini terus saja. Ini mungkin waktu saya menyusun untuk persiapan daftar LPDP, saya kurang lebih sekitar 5 bulan lah ya. Sebenarnya tapi jauh sebelumnya, sebenarnya udah beberapa tahun sebelumnya. Jadi ini berproses gitu. Jadi mulai dari yang mencari informasi, kemudian mengumpulkan IELTS atau TOEFL. IELTS dan TOEFL juga tadi saya bilang harus hati-hati juga, ada plus minusnya. Kemudian itu harus dilatih ya, tidak bisa dalam klik jadi jago bahasa Inggris gitu. Jago bahasa Inggris karena kursus ini jadi sebulan jago bahasa Inggris. Kemudian yang 3 bulan sebelumnya siap. Kalau saya menyiapkan satu folder berisi semua dokumen di situ, siapkan termasuk rekomendasi atasan atau dosen, kemudian topik riset. Saya belum bikin topik risetnya waktu itu. 2 bulan sebelumnya baru saya mulai mencari
inceran profesor, kemudian dilihat itunya ekspertisnya, baru berdasarkan apa publikasi atau apa kita tulis proposalnya. Lihat juga apakah di kampus itu sistemnya entry exam atau bisa langsung approach profesornya atau supervisornya. Kemudian satu sebelumnya itu bisa kita siapkan lah pelajari sistem penerimaan di kampus atau beasiswanya. Jadi hindari kesalahan teknis. Jadi jangan sampai salah kirim dokumen, gagal, itu kan sangat ini banget lah ya. Kecuali mungkin punya keberuntungan seperti Mas Wahyudi tadi, banyak keberuntungannya, itu lebih bagus. Dan kalau bisa ada proofread, jadi jangan sendiri. Walaupun saya kadang-kadang nekat aja kirim gitu tanpa ada pertimbangan lain. Selanjutnya, nah ini mungkin jangka waktu sama tingkat kesulitan masing-masingnya berbeda ya. Jadi silakan nanti rekan-rekan pertimbangkan. Selanjutnya, ini pelajari websitenya mulai dari eligibility, requirement, how to apply, dan lain sebagainya. Sekarang kan ada sosmed tadi Mbak Uci. Next. Nah ini sebenarnya untuk mendapatkan supervisor ya Mbak Desi, ini banyak jalan menuju, bukan Roma Irama ya, bukan juga biskuit Roma, tapi mendapatkan supervisor ini ada, yang saya alami mungkin ada 3 ya, yang saya tadi bisa berdasarkan mantan supervisor S2 bisa dijadikannya. Kalau menurut saya ada 3 nih. Yang pertama mandiri, ini kita berdasarkan benar-benar sendiri, cari dari website, kemudian atau dari Google Scholar, Elsevier dan lain sebagainya. Lihat topik-topik riset, atau kalau kita punya mind map, ini topik-topik yang sebenarnya kita interest di situ. Orang penulis-penulisnya ini. Kemudian ada orang dalam, tadi ada mahasiswa atau channel yang kenal dengan profesor tersebut. Kemudian ternyata kita dalam suatu kegiatan atau conference atau apa, ada profesor yang datang, kita approach, bisa. Kemudian kita berkirim email ke sebanyak mungkin supervisor, karena ya saya menyuruhnya jala aja, jangan kail, jangan mancing. Kalau mancing kan satu-satu gitu kan, itu lama. Saya ininya jala, jadi kalau bisa pukat harimau lah gitu kan, biar dapat. Nah itu nanti kita yang pilih-pilih, walaupun kita harus selektif juga. Dan kemungkinan nanti ditolak, kemudian atau maaf saya dia mau pensiun atau saya penuh bimbingannya, jadi nanti direkomendasikan ke koleganya yang lain. Ini full PDKT-nya full nih, jadi full deg-degan, itu adrenalin kita berpacu juga. Kemudian ada yang melalui via kampus, ada yang daftar lewat kampusnya, kemudian kampusnya nanti yang mencarikan, nanti cari supervisornya, kemudian lewat pameran pendidikan biasanya sudah ada booth-booth universitasnya, nanti di situ ada calon calon supervisornya. Atau kalau di Eropa banyak PhD vacancy, atau mungkin saya kurang tahu kalau master mungkin ada, cuman terbatas. Kebanyakan PhD vacancy itu dia sudah ada sudah enak, itu sudah ada topik riset profesornya ini. Cuman nanti kita bersaing dengan yang ini juga sebidang. Jadi persaingannya lumayan ketat. Kemudian ada yang pakai orang ketiga nih, bukan yang layangan putus ya. Ini orang ketiganya ini misalkan agen pendidikan ada yang bisa membantu untuk mencarikan supervisor. Nah mungkin tapi ini kadang ketika pas dikasih katanya ya kurang serg atau gimana gitu kan. Nah, ini kan tergantung masing-masing cara juga, ini ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi mungkin bisa jadi pertimbangan. Next mungkin Mbak. Nah ini mungkin tips tadi sudah banyak juga sebenarnya mirip-mirip dengan memilih universitas. Jadi lihat dulu ekspertisnya dari baca jurnal, artikelnya, atau dari tesis mahasiswa sebelumnya. Kemudian itu bisa kita mention di email kita. Oh saya membaca jurnal Anda tentang ini, saya tertarik. Kemudian kita nanti kalau misalkan disuruh menyampaikan proposal riset, kita juga citasi atau kutip di proposal riset kita berdasarkan DESI 2022 misalkan ini di proposal riset kita kan, itu jadi
dia telah membaca atau tertarik dengan tulisan saya nih gitu kan, bagus nih untuk diambil. Kemudian kita juga harus minimal basic knowledge kita, istilahnya perlihatkan kapabilitas kita. Jadi di email itu atau di komunikasi kita bahwa kita capable untuk melanjutkan S3 gitu kan. Wah saya penelitiannya tentang ini. Tapi boleh ya, artinya menjual diri, tapi kita harus jujur. Jadi jangan melebih-lebihkan bahwa oh saya diakui oleh presiden atau misalkan apa. Nah itu juga melihatkan linearitas pengetahuan kita juga bahwa oh ya memang dia kalau untuk S3 sudah mengarah ke sana gitu. Kemudian usahakan efektif. Jadi maaf saya lidah Sunda jadi efektif. Efektif, jadi harus singkat, padat, jelas. Kalau ini mah apa ya, concise, succinct gitu kan. Termasuk untuk proposal juga itu jangan banyak-banyak, 3-4 halaman, dan buat CV menarik. Nah mungkin nanti Ekon Muda akan memfasilitasi itu ya Mbak Desi, nanti ada pelatihan tentang proposal riset dan CV-nya menarik. Jadi stay tune di Ekon Muda gitu kan. Kemudian formal komunikasi. Jadi karena ini apa bukan audiens. Jadi partner atau lawan bicara kita adalah profesor atau maksudnya supervisor, dosen. Jadi yang knowledgeable gitu kan. Jadi harus juga membutuhkan bahasa resmi. Tapi jangan putar-putar karena mungkin orang luar itu kan pengennya straightforward tapi bukan berarti tidak ini ya, bukan berarti unpolite gitu. Jadi tetap kita harus menjaga kesopanan. Kalau bisa gunakan email resmi institusi, misalkan di Ekon, misalkan .go.ekon. Nah itu bagus untuk jadi masuk di email si supervisor pun mungkin kalau misalkan maaf pakai email generik kayak saya mungkin pakai inisial gmail.com gitu kan ya, itu mungkin takutnya masuk di spam karena mereka sibuk tidak kebuka. Tapi kalau pakai email resmi dari kantor misalkan kalau punya, itu akan terbaca. Mungkin nanti di sini SDM Kemenko akan banyak permintaan email resmi ya, ekon.go.id. Kemudian respon secara properly gitu kan. Jadi kalau bisa siapkan jawabannya secara maksimal, kemudian sesegera mungkin, jangan slow respon. Sabar karena para dosen di sana juga sangat sibuk, dan kalau misalkan tidak mendapatkan jawaban yang tidak jawaban yang memuaskan atau misalkan ditolak, kita ya harus logo tawakal. Next. Nah ini kriteria supervisor. Memang tidak ada supervisor yang sempurna. Karena sempurna itu lagunya Andra and the Backbone gitu kan ya. Jadi mungkin ini beberapa karakter supervisor yang ideal gitu kan. Yang pertama, research interest-nya atau expertise-nya itu sesuai dengan research interest kita juga, jadi kan kita takutnya nanti dia sukanya makan bakso, kita sukanya makan mie ayam gitu kan, nanti nggak nyambung. Kemudian tapi kita juga harus fleksibel, jadi jangan sampai si profesornya mengarahkan ke A tapi kita tetap ke B gitu kan, walaupun sebenarnya ada cara ke C. Nah itu kita harus ini juga harus bisa mengimbangi juga, atau win-win solution-nya lah gitu. Jadi jangan kekeh gitu istilahnya bahasa Sundanya. Maaf nih kalau misalkan nanti ada yang marah kalau saya pakai bahasa Sunda. Kemudian expert nih, dia memang betul-betul ahli di bidangnya. Jadi kan banyak nih. Tapi karena kita pengen si profesornya karena dia terkenal gitu kan. Nah itu juga harus ini kan dia emang expert, kemudian kita bisa menimba banyak pengalaman dan yang terlebih lagi jaringan. Dia kemungkinan kan kalau dosen senior atau ini dia punya jaringan, nah itu bisa kita manfaatkan gitu. Kemudian ekspektasi pertama, biasanya para supervisor suka nanya apa yang Anda harapkan dari saya gitu kan. Saya waktu itu dijawab juga, ditanya itu juga bingung juga apa ya. Saya pengen lanjut kuliah bukan ke Anda gitu. Tapi itu ya karena kita sudah membaca bahwa Anda orang yang tepat untuk saya, sepertinya karena dia juga familiar dengan Indonesia gitu kan. Kemudian memang harus dipertimbangkan juga gitu kan, kalau misalkan si profesornya sibuk,
dia tidak punya waktu dan sibuk dengan proyek atau mahasiswa atau yang lainnya gitu kan. Kemudian visioner artinya dia bisa mengarahkan kita, bisa develop kita lebih baik, baik akademik maupun karir. Maaf nih, kehalang pertanyaan. Yang kemudian selanjutnya ya it's a love hate thing gitu kan. PhD itu 3 sampai 4 tahun kuliah. Jadi kalau misalkan kita sekali slack dan itu tidak bisa ini, terancam juga kan studi kita. Jadi harus benar-benar kita maintain relationship kita gitu kan. Kadang jadi pembimbing tuh kadang kalau misalkan ada ininya bisa jadi devil advocate. Jadi bertanya aja terus ke kita gitu kan. Kemudian harus punya personal chemistry-nya, jadi mencari supervisor ibaratnya mencari feeling seperti mencari jodoh gitu kan ya. Jadi kayaknya ini cocok nih buat saya gitu kan. Mungkin ada pikiran seperti itu. Next, Mbak. Ini contoh mungkin yang pernah saya alami gitu kan. Saya kepoin di websitenya. Oh, ini profesornya, dia chair di ini, kemudian publikasinya apa aja, expertise-nya, di sini kan ada expertise, kemudian proyeknya apa saja, gitu bisa kita lihat. Hilang ya. Oke, nah yang penting kan ada kontak emailnya tuh. Nah, kita kontak ke emailnya, terus dia available, oh berarti kalau di sini lihat 3 hari dan 5 hari mungkin dia lebih available lah daripada misalkan banyak tidak available-nya, mungkin dia sibuk gitu kan. Nah ini expertise juga mungkin bisa nge-lead kita nanti ke research method kita, apakah si profesornya ini dia orang yang kualitatif atau kuantitatif gitu kan. Nah ini juga buat jadi pertimbangan untuk memilih calon supervisor. Jangan sampai nanti saya orangnya misalkan kuantitatif, ketika supervisor kita sangat kualitatif, bingung diskusi mengenai teori, itu bisa jadi barrier juga. Dia bicara tentang teori-teori, apa ini teori? saya jadi bingung juga gitu kan. Nah itu juga harus jadi pertimbangan. Next, iya. Ini contoh yang buruk ya, jangan dicontoh, ini contoh yang buruk email saya ke profesor. Mungkin nanti ada grammar police di sini, banyak grammar errornya. Jadi yang pertama usahakan judul, diklik Mas. Nah, usahakan judulnya itu yang tidak yang menunjukkan ini kita, formalitas kita. Saya tertarik di penelitian tentang ini. Jangan sampai jangan kayak saya ingin melamar jadi mahasiswa saya. Makanya ini apa ini kan. Tapi kalau ini ketika dibuka ternyata walaupun sebenarnya mereka juga sudah paham maksud kita. Terus klik Mas. Ya seperti biasa ada introduction ya, beginning pendahuluan, kayak dari mana, next, kemudian body paragrafnya. Tadi katakan bahwa pengalaman saya, kapasitas saya seperti ini, tapi tidak bohong ya, maksudnya jujur, tidak berlebihan. Next, dan tujuan kita gitu kan, tujuan kita langsung straightforward bahwa saya pengen jadi pengen ada jadi supervisor karena nanti saya juga akan melamar. Funding itu harus disebutkan juga, lebih bagus. Kemudian next, ya tadi lampirkan persyaratan-persyaratan yang sudah dikumpulkan tadi banyak. Namun ada ini juga nih, kadang ada yang langsung menyertakan research proposal, ada yang nanti dia menunggu respon dulu, seperti saya ini menunggu respon dia dulu. Kalau misalkan dia tertarik, baru saya kirim. Istilahnya kan ini kayak main strategi lah dengan ini juga kalau misalkan tapi ada resiko juga ya kalau misalkan nggak tertarik nih karena dia nggak. Tapi ketika dia sudah tertarik, kita kasih proposal, lebih tertarik lagi dan lebih ini lagi. Next, ya itu yang penting tadi, usahakan yang di atas itu juga tahu bahwa kita juga sudah berusaha, berikhtiar, berdoa dan tawakal. Next, demikian dari saya. Mungkin terima kasih Mbak Desi.